Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin rasulahu billahi haqqil adli kulli wa qabila syahida asyhadu la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah masjid Islam Harfillah baik yang offline dan online. Saya sendiri sebagai seorang penulis artikel ini makin membaca ayat-ayat Allah dengan tafsirnya itu makin apa ya? Bukan, makin ada sesuatu yang menambah cakrawala berpikir saya itu ya. Contohnya misalnya yang lalu kita pahami ya ibu-ibu ya, itu mengenai ibu kok potong ya film lampunya. Nah, itu bahwa pendirian Masjid Baitua itu yang kita pahami sejak kecil itu ya Ibrahim, betul nggak? Sejak kecil itu Ibrahim ya. Ternyata Ibrahim itu hanya menyempurnakan. Kita lihat surat At-Tur, Bismillahirrahmanirrahim, At-Tur wa kitabil mastur ya, fiha raqim mansur wal baitul ma'mur. Itu 4 ayat itu kamu menerangkan asal-usulnya bahwa Baitullah itu dibangun oleh malaikat, lokasinya yang milih malaikat Allah yang benar. Vertikal dengan Baitul Ma'mur. Nanti bahasa tafsirnya di At-Tur. Contohnya itu ya. Jadi semakin paham bahwa apa-apa yang kita pahamkan sejak SD itu ternyata banyak yang salah. Nah, akhirnya kita bisa paham bahwa ini tafsir itu benar sekali kita pahami. Termasuk istrinya Yakub itu 2 ya, kakak beradik Lea dan Rachel. Yang Lea ini yang anaknya yang jahat yang menculik Yusuf dan Abu Yamin yang dimasukkan ke dalam sungai sumur misalnya. Itu kan hal-hal yang namanya kita nggak paham, sekarang jadi paham lebih detail pengertiannya. Hari ini juga begitu. Judulnya Roh Orang Mukmin itu Tamasa. Ya. Apa kita paham? Selama ini yang kurang paham. Kemarin Mbak Hamid posting masalah alam barzah, ya Mbak Hamid. Nah, apa itu alam barzah? Ya, mari kita buka satu persatu ya agar kita paham dari hal yang ini menarik dan potensi sekali tafsir itu kita bahas bersama-sama meskipun dengan secara ringan, sederhana. Kita bisa dialog dan setiap hari Sabtu kita bisa dapat 10 ayat ya. Ini saya ini sudah bagian ke-16 Al-Baqarah, baru ayat 151 sampai 160. Berarti kalau kita totalkan 286 berarti masih butuh kira-kira 4-5 bulan lagi baru ya, baru sanggup ya untuk saling mendengarkan, mencerahkan hati kita masalahnya. Saya juga butuh belajar sebagai seorang penulis, saya butuh belajar banyak. Jadi mari sama-sama kita nikmati karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap saat kita tuh mati. Kalau kita nggak bekal yang banyak ya, kita akan rugi ya. Di alam barzah tidak bisa tamasa. Jadi tamasanya roh orang mukmin ini bisa kemana-mana. Allah izinkan. Tidak hanya malam Jumat, tiap malam ruhnya orang mukmin itu tamasa. Lah ruhnya orang kafir, orang fasik, orang munafik, orang yang mungkar, orang Allah yang kafir itu dipenjara, dibakar. Ya, itu ruhnya orang non mukmin. Ya, kita lihat. Maka dalam Quran Al-Baqarah 122 itu Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, wadhkuruni adzkurukum washkuri wala takfurun. Ini apa ini maksudnya?
agar kamu tuh bersyukur atas nikmatku ini, ya, memahami satu persatu ayat ini dengan tafsir yang ringan, ringkas, ya. Tapi kadang-kadang orang bersyukur hanya cukup alhamdulillah, cukup, tapi kurang. Selamat dari kecelakaan tidak hanya cukup alhamdulillah, sedekahlah kita. Alhamdulillah yang pertama kali, bilisani alhamdulillah. Tapi selanjutnya itu bilmal, apa yang dapat kita sedekahkan itu yang dikehendaki Allah, ya. Maka syaratnya bersyukur itu kita lihat tidak hanya perkataan tapi juga perbuatan, ya, perkataan dan perbuatan. Nah, nek wong perkataan kok itu bakhil namanya Pak Nur. ya, pahami siapa yang memberi, Allah, ya. Nah, rezeki kita Allah. Nah, ini rezeki itu orang pikirnya harta, rezeki itu harta. Padahal rezeki itu kita bisa datang ke sini itu rezeki luar biasa, ibu semuanya. Ya, ibu yang online itu ngantuk-ngantuk, ya, habis sholat subuh tidur lagi enak, tapi belakangnya nggak enak nanti. Belakangnya enak. Belakangnya nggak enak. Kenapa? Karena nggak dapat ilmu, nggak ada sanggup bekal untuk akhirat. Ya, pahami siapa yang beri. Sehat kita, tidak sakit, bisa ikut ngaji ini, rezeki luar biasa. Ada kopi, teh, snack yang kita sajikan oleh pengurus, alhamdulillah ini tambah luar biasa. Ya, yang kedua, ingat-ingat sang pemberi, ya. Siapa yang beri itu? Allah semuanya, ya. Ingat beri. Kita banyak uang, ya. Kita banyak harta. Tapi ternyata Pak Nur makan itu muntah. Masuk angin pulas terus, ya, pusing. Itu gimana? Mau harta banyak tapi pusing terus, nggak bisa menikmati. Atau mau dua-duanya, ya sehat ya harta banyak, ya, gitu ya. Ingat yang memberi. Yang ketiga syaratnya terima kasihlah, jangan kufur, jangan ingkar. Terima kasih, ya. Wadkurun adkurku waskuri walatak suruh. Kemudian caranya gimana? Dari 1, 2, 3 ini untuk merengkuhnya. Yang pertama, zikrullah, berzikir, ya, berzikir. Ya, zikir itu setiap saat sambil jalan, subhanallah wa bihamdihi subhanallah astagfirullah. Alhamdulillah wa syukurlah atas nikmat Allah. Itu berzikir sambil nyetir mobil, sambil belanja, ibu di pasar, ya, ibu yang dari SMA 2, ibu Kris, ya, sama ibu sebuah naik motor, sebuah belak-belak, jangan coba, ya. Tapi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, zikir di motor tuh zikir, ya, itu, ya. Itu karena itu, ya. Kemudian yang kedua caranya taati perintahnya. Bersyukur itu dengan motif perintahnya, bukan malah tambah nggak mentaati, ya. Dan yang ketiga, sisihkan sebagian rezeki untuk kaum duafa, ya. Rezeki ini penting kita sisihkan, ya. Kalau hanya untuk kita sendiri itu apa, ya. Rezeki yang kita bagi bersama-sama, jangan pelit, jangan bakhil. Kemudian yang kedua, kita akan bicara pertolongan Allah, ma'iyah Allah, ya. Nilai ma'iyah Allah dan Rasul itu sangat-sangat tinggi sekali nilainya, ya, ma'iyah. Jadi nilai-nilai yang disajikan Allah di dunia ini dan kalau di akhirat itu adalah sesuatu yang sangat berharga nilainya. Dan itu hanya didapatkan oleh orang-orang mukminat, ya. Itu di luar itu enggak dapat ma'iyah dari Allah, ya. Hari ini kita kumpul di sini, yang online juga mendengarkan jarak jauh, itu juga ma'iyah Allah sebenarnya, ya. Karena Allah selalu membarengi kita semua dalam segala aktivitas itu. Maka di sini juga minta pertolongan dalam segala urusan, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah salli rasul inna wa hamasobirin. Minta kepada Allah, ya orang beriman, dengan sabar dan sholat.
Ya, ini yang dimaksudkan 3 macam sabar. Nah, ini sudah biasa kita dengar ya. 3 macam sabar itu apa saja kira-kira? Ibu-ibu paham ya? Pernah 3 macam sabar itu apa? Sabar dalam usaha, sabar dalam menerima musibah, ya, atau cobaan. Sabar, ya. Terus yang ketiga, nah, sabar dalam menjalani ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, dan sabar menghadapi musibah dan cobaan. Ini yang coba iman kita agar takar apa kita sudah berhenti ini ya. Menjauhi kemaksiatan tadi kita hadapi. Kan berapa? Lingkungan kita ini kadang-kadang kumpulannya ngomong serang kita kalau nggak sabar, berat ya. Gitu ya. Yang berikutnya 5 musibah cobaan ya. 5 musibah cobaan yang sering dilalui oleh manusia adalah, yang pertama adalah sedikit ketakutan ya. Yang kedua kelaparan ya. Kehilangan harta. Ketiga, keempat kematian. Dan kelima, kehabisan bahan makan atau buah. Ini kalau sudah begini ini orang bisa menghalalkan segala cara. Halalkan, kata orang. Sing haram saja sulit, tapi ya halal. Lihat ya, ada pameo begitu ya. Nyari yang haram ya susah, apalagi yang halal gitu. Jadi pemikiran orang yang tidak beriman ya. Jadi kehilangan harta, kemudian stres, kehabisan makanan, akhirnya mencuri macam-macam ya. Ini 5 macam musibah ya. Dengan Al-Baqarah tafsirnya begitu. Kemudian, nah ini apa saja ini? Ya, mujahid gugur. Mujahid itu siapa? Orang-orang yang perang di medan perang itu mujahid. Orang-orang zaman kita ini berperang melawan apa ibu? Hawa nafsu. Ya, itu lebih berat. Ya, maka barangkali kita ini bisa menahan barang hawa nafsu, itu berperang jihad juga. Dan apa yang dapat kita lihat itu ya, hidup kembali di alam barzah. Nah, tulis itu bahasa betul. Hidup kembali di alam barzah ya. Jadi orang yang mukmin gugur itu jangan mati, mereka itu hidup lagi. Banyak saya ini Quran loh ya, hidup kembali. Nah, kemudian yang kedua adanya nikmat kubur bagi mukmin dan siksa kubur bagi kafirun. Nah ini loh ya, saya ini pernah mengalami sesuatu dari sahabat jamaah ketika ibunya meninggal tuh. Ada gambar yang menarik itu, dia cerita intinya husnul khotimah, situasinya menyenangkan, kuburnya menyenangkan, mimpinya tuh di mimpi ibunya tuh juga dengan indah-indah gitu. Tapi begitu jamaah tadi itu mimpi yang meninggal bapaknya, masya Allah, dia ngeluh ke saya, Pak Ustadz, sama aku mimpi ketakutan. Mimpi apa nak? Mimpi bapakku dikerangkeng, dibakar, pun api gitu. Anaknya 5, yang diimpiin itu anak yang rajin sholat, Pak, rajin ngaji. Mungkin sekarang sudah mendengarkan di ceramah saya di ini. Dia katakan, terus gimana Pak Ustadz, kamu sekarang ambil wudhu, kamu tahajud, kamu hajat, minta pada Allah agar bapakmu diampuni. Malam berikutnya ternyata nggak mimpi lagi. Semoga bapakmu diampuni, karena dia juga sholat, rajin macam-macam. Tapi mungkin ada yang kufur ya, dan kufur. Setahu saya kalau ada orang ngaji malas bapaknya itu. Saya ceramah juga malas, nggak ngomong kayak makanya pergi minggir kalau rokok. Itu jadi mungkin butuh ampunan dari Allah. Nah, anaknya yang sholatnya rajin silaturahmi, baca Quran, yang diimani Pak, bukan anak yang kufur. Baru 5 anaknya itu yang 4 kufur, nggak mimpi sama sekali. Ya, ini berarti betul sisa kubur itu ada.
Jadi orang yang kafir, yang musyrik itu pasti dikerangkeng, dibakar terus sampai nanti timbul trompet ditiup, pertama itu baru dia dibuka kerangkengnya, tapi lebih sengsara lagi hidupnya. Barang siapa yang hidup di alam barzah itu nikmat, ya, hidup lagi dalam kondisi nikmat, ya, bisa bertamasa, bisa memiliki keluarga di dunia, ya, meskipun tidak bisa bercakap-cakap, tapi itu langkah awal, bahkan ke depannya akan lebih senang. Berarti surga jalan lain ada di tangannya, ya. Semoga termasuk kita semua yang offline dan oleh Allah. Ini yang kita harapkannya. Yang ketiga, antara ruh itu saling mengenal, ya. Ruh kita itu saling mengenal, silaturahmi, Pak. Ruh itu enggak silaturahmi. Di alam barzah itu silaturahmi. Misalnya si A si B sudah meninggal, mereka akan kumpulkan kembali, Allah kumpulkan kembali dengan bapak ibunya, kumpulkan kembali bersama-sama orang mukmin, ya. Ya. Diberi fasilitas Allah untuk melihat keluarganya di dunia, ya. Ini sahih, tafsirnya ada, hadisnya ada, pernah saya tulis di buku pagi, ya. Oh iya, dua tulis itu, ya. Jadi kalau di pesantren yang tradisional itu sampai dinyanyikan. Gimana, ada yang bisa nyanyi itu? Saben malam Jumat, gimana? Itu follower nasional seperti itu, ya. Kita tidak melihat nyanyiannya, kita lihat substansinya, ya. Jadi ruh itu yang mukmin, ya, yang mukmin itu bisa berkelana, Bu. Ketika dia di alam barzah, bisa saya jumpa, ya, antara orang muslim di Mekah, dari Amerika, orang kenalan semua. Itu hiburannya orang mukmin ketika di alam barzah. Jadi di alam bosan. Dan pagi sore dia ruhnya itu ditunjukkan Allah itu loh, tumakmu di surga, gitu. Ruh itu ditunjukkan itu tumakmu sana surga, gitu. Pagi dan sore dilihatkan. Ya. Jadi waktunya dia bisa untuk tamasa, saling berkunjung, ya. Enggak bosan lah, enggak bosan. Karena sudah menikmati sebagian dari surga, ya. Itulah pentingnya doa anak soleh-solehah, ya. Kita mendidik anak kita, cucu kita paling susah kalau nggak mau sholat, ya, nggak mau ngasih kalau susah, karena akan menjadi anak yang tidak soleh dan tidak solehah. Hingga ketika orang yang meninggal, cuek saja dia nggak urusan. Bahkan ada anak tuh yang ketika orang yang meninggal senang, ada nggak? Ada, ya? Karena warisan. Ya enggak itu heran, ya, seperti itu. Gede tapi bahasan tua itu mau jadi ingkar pada orang tuanya itu, ya. Oke, dan ini nggak lama, tinggal 2 lagi mungkin, ya. Nah, ini apa ini? Ini buktinya, ya, roh mukmin itu tidak meninggal dari dunia, betul, tapi di alam barzah dia kembali. Wala taqul liman yuqtalu fisabilillahi amwata ba'ahya walakin tasburun. Itu Quran, ya. Janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mujahidin, ya, seperti kita juga mujahid, ya, telah mati, namun sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak punya ilmu melihatnya. Kita melihatnya dengan ilmu apa? Iman kita, bahwa orang meninggal mukmin, muslimat, minat, itu hidup kembali, yang tadi katakan bisa tamasa, ya. Maka kita ajarkan anak untuk selalu baca doa habis fardu, baca doa orang tua, senang dia dengar doa kita ini, ya. Jangan hanya bacanya sekali nek iling, ya, jangan. Orang tua meninggal kita tiap habis fardu itu baca semuanya dengan zikir 10 jari ini. Allahumma wa idaya warhamhu wa rabbana sahir, terus baca terus, ya, dari sholat. Ini penting, ya. Oke. Ya. Nah, yang terakhir, ingat, saya ingatkan KUHP akhirat, ya, Pak, ya, itu gimana? Hari ini saya angkat
KUHP-nya apa? KUHP-nya hari ini adalah bahwa kita ini diwajibkan untuk selalu beribadah. Hidup ini untuk ibadah, nggak ada lain. Semua niatkan ibadah. Ibu-ibu belanja di pasar, niatkan ibadah. Ya Allah, pergi ke pasar untuk belanja, saya niatkan ibadah. Ya, jadi usahanya ibadah dihapusi, ya terima ikhlas, ibu-ibu. Ya, mau susah kurang ya udah ibadah, ikhlas, gitu ya. Jika ketika terjadi musibah di jalan pun, ketika kita ada berniat dengan mobil motor, ya kita sudah niat ibadah, maka husnul khotimah. Okay? Jadi semua aktivitas ucapan kita, ya kita niatkan ibadah. Ya, ini apa tadi? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku. Ya. Ini sulanya adalah bahwa khalqul jinna wal insa illa ya'budun. Ya, jadi kita hidup itu ibadah, bukan untuk senang-senang. Ya. Pak Haji Karjono ngurus proyek, niatnya ibadah. Ya Allah, hanya akan pergi ke kantor Pemda mengurus proyek, saya niat ibadah. Ya, gitu. Pak Nur dengan dagangannya, ya Allah, saya bersalah niatnya ibadah. Tidaknya diucapkan, tapi tindakannya adalah 2% dari keuntungan, 2% keuntungan. Ya, terima kasih Pak Nur, Pak Harison. Komputer ini sudah 7 tahun nggak bisa nyala, sekarang nyala kembali. Ini wakaf. Termasuk ini tulisannya Mas Fadran sudah dipakai kameranya ini. Ini saya wakafkan, teruskan kepada MSI ya, kegiatan. Ya, yang untuk moto-moto tadi itu barang wakaf. Ya, yang dipelihara akhirnya hidup kembali oleh beliau berdua, Pak Nur dan Pak Rizal, sekalian sama jamaah MSI, baik yang online dan offline. Kami terima kasih, semoga menjadi amal jariah Allahumma amin. Barangkali itu, jadi kita sudah selesai. Kita akan coba lagi Sabtu subuh yang akan datang dengan acara yang sama. Kalau ada selingan, kita ada selingan. Ya, karena juga biar nggak jenuh ya, tafsir terus ini nggak berapa tahun lama-lama nggak tahu. Berkejar dengan umur kita baca tafsir kerjanya dengan berpacu dengan berpacu dengan melodi, berpacu dengan tafsir dan umur kita ini. Demikian. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.